Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Napisatu Saadah dengan NIM 23010200098 dari PGSDD Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian pendidikan yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa Kelas 2 SDN Karangtengah dalam memahami soal cerita matematika, studi kualitatif deskriptif pada materi perkalian. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan. Yang pertama itu, siswa sulit menentukan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Yang kedua, siswa kesulitan memahami bahasa soal cerita sehingga cenderung menebak jawaban. Yang ketiga, rendahnya kemampuan membaca menghambat pemahaman kalimat matematika. Lalu, berdasarkan temuan awal dari literatur, menurut Cahyadi 2020, kesulitan memahami soal cerita perkalian dan pembagian terkait rendahnya kemampuan membaca. Menurut Sidik, Maptuh, dan Salimi 2021, anak usia 6-8 tahun rentan kesulitan karena keterbatasan berpikir abstrak. Dan menurut Utari 2019, kesulitan dipengaruhi pemahaman bahasa, ketelitian, dan penerjemahan ke model matematika. Pada dasarnya, matematika melatih kemampuan berpikir logis dan kritis. Salah satu materi yang sering menjadi kendala adalah soal cerita. Berdasarkan kondisi di lapangan, siswa masih kesulitan memahami isi soal, menentukan informasi yang diketahui dan ditanyakan, serta memahami bahasa pada soal. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan kemampuan berpikir abstrak menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut. Selanjutnya, ada kesenjangan antara kondisi ideal versus kondisi nyata. Kondisi ideal, siswa mampu memahami dan menyelesaikan soal cerita perkalian sederhana sesuai capaian pembelajaran kurikulum Merdeka kelas 2 sekolah dasar. Sedangkan pada kenyataannya, banyak siswa justru terhambat memahami isi soal, mengidentifikasi informasi yang diketahui atau ditanyakan, serta menentukan operasi hitung yang tepat. Seharusnya pada kondisi ideal, siswa kelas 2 sudah mampu memahami dan menyelesaikan soal cerita sesuai capaian pembelajaran. Namun pada kondisi nyata masih banyak siswa yang mengalami kesulitan. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Terdapat 5 identifikasi masalah. Yang pertama, siswa kelas 2 sekolah dasar mengalami kesulitan memahami isi soal cerita matematika. Yang kedua, siswa belum mampu menentukan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Yang ketiga, siswa mengalami kesulitan memilih operasi hitung yang tepat dalam menyelesaikan soal cerita. Yang keempat, rendahnya kemampuan membaca mempengaruhi pemahaman siswa terhadap soal cerita matematika. Dan yang terakhir, kurangnya latihan dan strategi pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran soal cerita matematika. Berdasarkan identifikasi tersebut, terlihat bahwa kesulitan siswa tidak hanya berasal dari kemampuan matematika saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan strategi pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesulitan siswa kelas 2 sekolah dasar dalam memahami soal cerita matematika? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa kelas 2 sekolah dasar mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita matematika? Yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa kelas 2 sekolah dasar dalam memahami soal cerita matematika?
Dan ketiga rumusan masalah tersebut menjadi fokus utama yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum, menganalisis dan mendeskripsikan kesulitan siswa kelas 2 dalam memahami soal cerita matematika, materi perkalian, beserta faktor penyebab dan upaya guru dalam mengatasinya. Selanjutnya, ada tujuan khusus. Terdapat 3 tujuan khusus. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk kesulitan siswa kelas 2 SD dalam memahami soal cerita matematika materi perkalian. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan siswa kelas 2 SD dalam memahami soal cerita matematika materi perkalian. Yang ketiga, mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa kelas 2 SD dalam memahami soal cerita matematika materi perkalian. Dengan tercapaiannya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bentuk kesulitan siswa beserta solusi yang dapat diterapkan oleh guru. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, itu ada manfaat teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika sekolah dasar, khususnya mengenai kesulitan siswa dalam memahami soal cerita matematika. Selanjutnya, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru, bahan evaluasi dan referensi menentukan metode pembelajaran yang tepat. Bagi siswa, membantu meningkatkan kemampuan memahami dan menyelesaikan soal cerita. Yang ketiga, bagi sekolah, masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar. Dan yang terakhir, bagi peneliti, menambah pengalaman dan pengetahuan dalam penelitian pendidikan. Jadi, manfaat penelitian ini tidak hanya dirasakan oleh peneliti, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi guru, siswa, dan sekolah. Selanjutnya, ada lokasi dan jadwal penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN Karangtengah yang beralamatkan di Kampung Karangtengah, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Dan rencana pelaksanaan penelitian disusun dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka mengenai soal cerita matematika. Soal cerita matematika adalah soal berbentuk uraian atau narasi yang mengandung permasalahan sehari-hari dan memerlukan penyelesaian matematis bagian dari pemecahan masalah atau problem solving yang menuntut siswa dalam memahami isi cerita, mengidentifikasi informasi, dan memilih strategi penyelesaian. Selanjutnya ada karakteristik soal cerita menurut Aslok 2006. Yang pertama, mengandung informasi berupa data atau fakta terkait kehidupan. Yang kedua, memuat pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan informasi tersebut. Dan yang terakhir, memerlukan penerapan operasi hitung tertentu. Dengan demikian, soal cerita tidak hanya menguji kemampuan berhitung, tetapi juga kemampuan memahami informasi dan memilih strategi penyelesaian yang tepat. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka kesulitan belajar matematika. Menurut Abdurrahman 2022, kesulitan belajar matematika adalah kondisi yang ditandai adanya hambatan dalam mencapai tujuan belajar, disebabkan faktor internal maupun eksternal siswa. Dan 4 bentuk kesulitan belajar matematika menurut Lerner tahun 2000, yang pertama, memahami konsep. Yang kedua, menghafal fakta dasar. Yang ketiga, melakukan komputasi. Dan yang keempat, pemecahan masalah. Selanjutnya, faktor penyebab menurut Sujadi tahun 2000. Faktor penyebab internal yaitu kemampuan kognitif, motivasi belajar, dan kemampuan berbahasa. Faktor penyebab eksternalnya yaitu metode pembelajaran guru, lingkungan belajar, dan media pembelajaran. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah kesulitan pada tahap pemecahan masalah, yaitu ketika siswa memahami soal cerita. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka
mengenai karakteristik perkembangan siswa kelas 2 sekolah dasar. Menurut Piaget dalam Sandrock 2011, anak usia 7-8 tahun mulai mampu berpikir logis, namun masih membutuhkan bantuan benda-benda konkret untuk memahami konsep abstrak. Selanjutnya, menurut Harlock tahun 2005, anak usia 7-8 tahun perhatiannya masih mudah beralih dan konsentrasi masih terbatas. Selanjutnya, implikasi bagi pembelajaran soal cerita. Yang pertama, kalimat panjang dan kompleks sulit diproses oleh siswa. Yang kedua, bahasa soal perlu sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, konteks soal perlu familiar bagi kehidupan sehari-hari siswa. Dan yang terakhir, butuh dukungan objek atau benda konkret saat belajar. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan bahasa yang sederhana serta media konkret agar siswa lebih mudah memahami soal cerita. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Cahyadi tahun 2020, temuan utamanya yaitu kesulitan memahami makna soal karena rendahnya kemampuan membaca. Selanjutnya, ada temuan dari Rosanti, Tahir, dan Maulida tahun 2022 yaitu hambatan utama tidak mampu menerjemahkan kalimat soal ke kalimat matematika. Dan yang terakhir, ada temuan dari Utari, Wardana, dan Damayani tahun 2019 yaitu dipengaruhi pemahaman bahasa, ketelitian, dan kemampuan menerjemahkan ke model matematika. Hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar dalam menyusun fokus dan instrumen penelitian ini. Melalui alur kerangka berpikir yang terdapat pada slide tersebut, diharapkan penelitian dapat menghasilkan rekomendasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 2 sekolah dasar. Selanjutnya, ada metode penelitian. Objek penelitiannya yaitu kesulitan siswa memahami soal cerita matematika, materi perkalian, bentuk kesulitan, faktor penyebab, dan upaya guru. Subjek penelitiannya siswa dan guru kelas 2 SD di Kota Tasikmalaya dipilih secara purposif. Siswa yang teridentifikasi kesulitan berdasarkan observasi dan wawancara awal. Pendekatannya menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin memperoleh gambaran secara mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh siswa. Dari ketiga fokus penelitian yang terdapat pada slide tersebut akan menjadi pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya ada jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yaitu wawancara dan observasi langsung terhadap siswa dan guru kelas 2 SD. Yang kedua, ada data sekunder, yaitu dokumen hasil kerja siswa, catatan guru, dan dokumentasi pembelajaran, yaitu pelengkap data primer. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Terdapat 3 teknik dalam pengumpulan datanya. Yang pertama, observasi partisipatif, yaitu mengamati langsung proses pembelajaran dan respon siswa saat mengerjakan soal cerita, ekspresi, pola kesalahan, dan strategi. Yang kedua, wawancara mendalam, terstruktur, dan semi-terstruktur kepada siswa dan guru. Yang ketiga, studi dokumentasi, lembar jawaban siswa, RPP atau modul ajar, dan catatan penilaian guru untuk memperkuat data. Penggunaan 3 teknik tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan saling menguatkan. Selanjutnya, ada metode analisis data. Terdapat 3 tahap, yaitu reduksi data, display data, yang terakhir kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Haberman. Kemudian, keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.